Cinta terjadi begitu singkat, namun melupakan memakan waktu yang begitu lama. Pablo Neruda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam Indonesia, salam NKRI. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi video duet Duo Ngabalin atau duo bersaudara nih, Ali Mukhtar Ngabalin dengan Haikal Hasan atau Bebe Haikal atau si Hasan atau Acang atau apapun istilahnya. Nah, di video ini saya sajikan video argumentasi mereka yang agak membagongkan ya. Sebagai contoh, Ngabalin kita tahu nyerocos ketika ia berdebat atau diskusi. Yang kadang juga argumennya tidak nyambung, jawabannya tidak nyambung seperti video sebentar. Dan kemudian ada pernyataan dari Babe Haikal tentang produk halal. Dia kan sekarang wakil menteri kalau tidak salah. Anehnya, ia mengatakan ya semua yang melekat dalam diri kita harus halal. Berarti kacamata harus halal, baju harus halal, jam tangan harus halal, gelang harus halal. Nah ini memang di kacamataku ini belum ada tulisan halal atau haram, ya. Agak lain kan. Oke, tanpa berbasa-basi bosku, mari kita simak videonya. Untuk dan atas nama kantor staf presiden, untuk menjaga materi ini dan untuk menjaga narasi ini agar orang tidak menjatuhkan fitnah dan adu domba. Bang Ngabalin, Saya tentu, ya. kalau saya begini, misalkan konstitusinya berubah, juga akan ikut taat. ya jangan, Enggak, ini dengar. pertanyaan publik juga Bang Ngabalin. Kalau Bang Boleh. Ngabalin mengatakan Pak Presiden Jokowi taat pada konstitusi, minggu depan konstitusinya berubah dan memungkinkan penambahan jabatan, Ya, apakah juga akan taat pada konstitusi Bang Ngabalin? Jangan Anda bicara dengan saya itu. ngeri Jangan kali. Anda bicara dengan saya. Terus bicara sama siapa, Bang? Jadi jangan membuat satu pernyataan yang bisa membuat orang lain kemudian kalau dalam berpendapat itu kemudian membuat buyar dalam ruang publik. Itu Saya yang sepakat. Saya sepakat. Maka dari itu saya juga katakan, maka seharusnya Pak Presiden juga harus demikian Bang Ngabalin. Bahwa kalau taat konstitusi, pertanyaan kita tidak berhenti. Kalau konstitusinya berubah seperti apa? Bang Ngabalin betul bisa mengatakan, wow ada mekanisme, ada prosedur untuk mengubah konstitusi, banyak. Tapi kita lihat, kalau kita hitung-hitungan secara partai politik, 3 partai politik sudah firm terhadap setuju wacana tersebut, tinggal tambah beberapa partai politik lagi. Ini sangat memungkinkan, Bang Ngabalin. tanya kepada teman DPR, jangan Tanya tanya kepada DPR, jangan tanya dia, Bang. Aduh. Oh Hasan, kenapa kau tinggalkan di sini ke pun? Hasan. Bisa-bisa aku begitu ke Hasan. Hasan. Ku habis pak kita kabar ku tinggalkan ke Hasan. Kenapa ku pak kita kan di tubuh? Saya tak mau ke Hasan, tak mau ke Hasan. Hancur kira aku Hasan. Begini lorong aku Hasan. Kira orang aku Hasan, kira orang aku. Tidak ada mengharganya orang aku hancur kira orang aku. Kau teganya kau kita kan begini Hasan. Hasan. Oh, Hasan. Kasih kembalikan kau begitu, kembalikan kau kalau pernah aku. Tidak mau kasih begini ke orang aku Hasan. Hasan. Semua produk Ini yang Hasan. ada, yang beredar, yang masuk, paling halal. yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi Undang-undangnya. gimana-gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga
Dan kedua, ketiga, obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, Barang lain, barang kan? guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan. Konsep semua wajib halal, Wajib halal ini menurut semua Bang berarti. Haikal ini seperti apa? Karena di negeri ini ada 7 keyakinan yang diakui. Kalau Ya, abang Mbak. berbicara sebagai golongan tertentu, boleh begitu. Tapi Betul. kalau abang berbicara tentang kebijakan pemerintah dan wajibnya itu yang bagaimana versinya, ya? Sampai makanan lah, baju lah, hotel lah. Sekarang baju halal bagaimana? Ya. Hotel halal bagaimana? Apakah Indonesia adalah negara Islam? Kan. Hah? Jangan buat ngaco deh. Kayaknya Bang Haikal ini adalah orang yang di semester pertama harus direview dan harus dicopot karena tidak adil. Tidak mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini saya harap di pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang sangat bermartabat, tidak ada nih pejabat-pejabat yang begini. Konyol gitu. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Babe Haikal, baru-baru ini mengeluarkan satu statement yang menurut saya kontroversial, di mana beliau mengatakan bahwa semua produk yang diperjualbelikan harus bersertifikat halal. Ah, Bingung, pusing, 7 keliling bagaimana memahami statement ini. Kalau statement ini diarahkan terhadap barang-barang tertentu, misalnya kulkas sudah dilabeli dengan sertifikat halal, atau minuman keras yang beralkohol tinggi, kita setuju. Tapi bagaimana mungkin mengimplementasikan pernyataan itu terhadap makanan yang diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat? Kita tahu bersama bahwa banyak warung yang menjual makanan agama jadi tersulit. non-halal. Nah. Dan tentu banyak juga warung yang menjual makanan yang halal. Warung yang menjual makanan non-halal, misalnya BPK, babi panggang karo, BPK. yang cukup banyak kita temukan di Sumatera Utara, secara khusus di Medan, dan termasuk juga warung-warung khas Batak lainnya yang menjual makanan non-halal. Bagaimana mungkin perkataan itu dilaksanakan di tempat-tempat seperti ini? Kalau di warung yang menjual makanan halal, itu kita pahami harus dan pantas. Tetapi tidak demikian di warung yang menjual makanan non-halal. Dan perlu kita ketahui bersama juga secara khusus, Babe Haikal, pejabat penting di negara kita ini, memang di negara Indonesia mayoritas Muslim. Tapi di beberapa tempat, khususnya di provinsi tertentu, kabupaten kota tertentu, mayoritas Kristen, yang tentu konsekuensinya banyak menjamur di sana warung-warung non-halal. betul. Perlu diperjelas dan jangan mengeluarkan statement yang bisa mengarahkan oknum tertentu melakukan tindakan yang intoleran. Dan ini tantangan kepada pejabat yang berwenang atau punya otoritas tertentu sekaitan dengan ini. Beranikah kita, beranikah Anda mengeluarkan satu statement yang mengatakan bahwa yang tidak halal itu adalah terorisme? Yes. Yang tidak halal itu adalah oknum yang melakukan kekerasan atas nama agama. Yes. Bukan makanan-makanan yang sudah punya spesifikasi tertentu. Bijaklah berpikir Haikal Hasan dan bersama bijaklah Elvis mengeluarkan bagaimana kita statement, membeli apa itu? bukan yang terjadi seperti baru-baru ini. Salam damai dan kerukunan Siap, Bang. untuk Salam kita damai, Bang. semua. Oke bosku, bagaimana menurut kalian tentang statement dari Ngabalin dengan Babe Haikal? Ya saya juga kurang sepakat sih. Indonesia itu bukan negara Islam. Jadi ketika diberlakukan kepada semua umat itu tentang produk halal, itu akan rancu tuh, agak lain kan. Ya, contoh, babi mohon maaf bagi teman kawan-kawan dari Kristen, ya babi kan dalam Islam haram untuk dimakan.
tapi kan orang Kristen makan itu. Terus bagaimana dengan produknya label itu? Cantumkan di kolom komentar. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.